Akan kita lanjutkan untuk contoh penyelesaian rangkaian listrik dengan persamaan diferensial order 1. Kali ini saya akan ngomongin tentang kasih contoh tentang rangkaian RC yang dihubungkan secara seri. Teman-teman bisa lihat di sini ada satu rangkaian. Rangkaiannya terdiri dari R dan C atau R atau kapasitor, R atau resistor, dan C atau kapasitor yang dihubungkan secara seri. Di sini ada sumbernya adalah Vs. Ditanyakan jika diketahui Vs adalah E pangkat minus T, maka tentukan tegangan Vc dan arus I. Yang kita ketahui adalah karena rangkaian seri, maka arus di seluruh rangkaian ini sama. Jadi arus di sini itu sama nilainya I. Jadi semuanya sama nilainya I. Kita juga mengetahui kalau kita loop, kita akan punya ini sama seperti di video yang lalu. Ketika kita loop dalam satu lingkaran seperti ini, kita akan punya sigma V sama dengan 0. Berarti Vs ditambah V di R ditambah V di C akan sama dengan 0. Saya akan tulis Vs akan sama dengan VR ditambah Vc. Sebenarnya Vs-nya saya pindahkan ke ruas kanan, tapi karena dia sumber bolak-balik sehingga plus minusnya tidak terlalu berpengaruh, sehingga saya tulis tetap Vs. Sehingga kita punya dua dasar teori. Yang pertama adalah I-nya sama di seluruh rangkaian, yang kedua adalah Vs sama dengan VR ditambah Vc. Kita tahu untuk I itu untuk di kapasitor, kebetulan karena I-nya sama, kita bisa hitung di I di kapasitor, nilainya adalah C dikali dVc per dt. Jadi I di kapasitor akan dipengaruhi dengan besarnya kapasitansinya dan besarnya perubahan tegangan terhadap perubahan waktu di kapasitor itu sendiri. Maka di sini karena kapasitornya nilainya 0,02, maka saya akan tulis di sini 0,02 dikali dVc per dt. Karena nilainya sama, maka I juga akan sama dengan VR dibagi R atau V per R. Ini hukum Ohm yang pertama. Tegangan di resistor dibagi dengan resistansinya. Ini nilainya akan sama dengan VR dibagi R-nya adalah 100 ohm. R-nya adalah 100 ohm, maka dibagi 100. Maka nilainya adalah 0,01 VR. Dari dua persamaan ini, kita bisa dapat satu persamaan baru. Karena I-nya sama, maka saya akan tulis 0,01 VR akan sama dengan 0,02 dikali dVc per dt. Karena nilai I-nya sama. Oke, dari persamaan yang ini dapat saya turunkan bahwa VR akan sama dengan Vs dikurangi Vc. Jadi Vc-nya saya pindah ke ruas kiri. Jadi VR sama dengan Vs dikurangi Vc. Maka VR yang di sini bisa saya ganti karena ini adalah 0,01 VR. Di sini bisa saya ganti jadi 0,01 VR. Ini ambil yang dari sini 0,01 VR itu sama dengan 0,01 dikali Vs kurangi Vc. Itu dikali Vs dikurangi Vc. Ambil di sini. Sehingga kita akan punya 0,01 VR akan sama dengan 0,01 Vs dikurangi 0,01 Vc. Hasil yang ini saya substitusikan lagi ke sini. Maka saya akan punya 0,01 Vs dikurangi 0,01 Vc sama dengan 0,02 dVc per dt. Saya pindah
VC nya saya satuin ke kanan semua, maka saya akan punya 0,02 dVc per dt ditambah 0,01 VC sama dengan 0,01 Vs. Ini supaya jadi linear, di depan diferensial ini tidak boleh ada konstanta atau konstantanya harus 1, maka saya bagi semuanya dengan 0,02. Ini semuanya saya bagi dengan 0,02, maka akan kita dapat persamaan diferensialnya adalah dVc per dt ditambah setengah Vc sama dengan setengah Vs. Dari sini juga bisa kita simpulkan Vs nya kita substitusi dengan nilai yang ini. Vs nya adalah E pangkat minus T di sini, sehingga kita akan dapat dVc per dt ditambah setengah Vc sama dengan setengah dikali E pangkat minus T. Ini menjadi suatu PD linear. Ini adalah PD linear. PD linear dengan Px atau PT ya. PT-nya adalah setengah, QT-nya adalah setengah E pangkat minus T. Jadi yang ini adalah PT, ini adalah QT. Sehingga setelah kita tahu seperti ini, maka kita bisa selesaikan dengan PD linear. Penyelesaian dengan PD linear. Bagaimana menyelesaikannya? Yang pertama, langsung kita cari multiplication factor atau faktor pengali Fp, di mana Fp itu kita notasikan dengan J, di mana nilai J adalah E pangkat dari integral PT dt, sehingga kita akan punya J sama dengan E pangkat dari integral PT nya adalah setengah. Di sini teman-teman bisa lihat yang ini ya, PT nya setengah dikali dt, maka kita akan dapat J nya adalah E pangkat setengah T. Di sini kita sudah dapat J nya. Solusinya, karena di sini adalah dVct per dt, maka solusinya adalah VC dalam T. Jadi solusinya adalah fungsi VC dalam T. Ini rumusnya sama seperti linear. Akar J dikali QT dibagi dengan QT. QT-nya berapa? QT-nya adalah yang ini. Setengah dikali E pangkat minus T. Ini E pangkat minus T ya, supaya jelas. Oke. Maka kita akan punya integral dari J nya adalah E pangkat setengah T dikali QT E pangkat minus setengah T dt dibagi dengan E pangkat minus setengah T. Maka kita akan dapat, salah ya, bukan E pangkat setengah T, tapi setengah E pangkat minus T. Salah ya tadi ya, saya salah tulis setengah E pangkat minus T. Maka saya bisa ubah ini menjadi, saya kalikan aja dalamnya, setengahnya saya pindah ke depan, E pangkat setengah T dikali E pangkat minus T, jadinya E pangkat minus setengah T dt dibagi, ini juga salah bawahnya ya, harusnya setengah
E pangkat minus T. Sebentar, sorry, benar. E pangkat setengah T, karena bawahnya J nih. Ini bawahnya harusnya J. Sorry, salah. Jadi bawahnya harusnya J, bukan QT ya, tapi J. J-nya adalah E pangkat setengah T. Setengah dikali E pangkat minus setengah T dt dibagi dengan E pangkat setengah T. Maka hasilnya setengahnya saya keluarkan, setengah integral dari E pangkat minus setengah T dt dibagi dengan E pangkat setengah T. Integral itu jadi integral bagian yang ini jadinya adalah gini aja, langsung aja deh. Jadi setengah E pangkat minus setengah T diintegralkan itu menjadi minus E pangkat minus setengah T. Kenapa setengahnya turun? Minus setengahnya turun jadi minus 1. Minus 1 pangkatnya tetap jadi plus C. Jadi gitu ya. Jadi langsung aja setengahnya nggak usah dikeluarin. Jadi langsung aja dikali. Atau dikeluarin dulu ya boleh. Misalkan integral setengah E pangkat minus setengah T dt dikeluarin dulu. Jadinya setengah dikali minus setengah E pangkat minus setengah T plus C dibagi E pangkat setengah T, hasilnya sama jadi minus E, karena setengah dikali minus setengah itu minus 1, minus E pangkat minus setengah T plus C dibagi E pangkat setengah T. Maka kita akan dapat VCT adalah ini setengah minus E pangkat minus setengah dibagi E pangkat setengah, jadinya minus E pangkat minus T ditambah C dikali E pangkat minus setengah T. Oke, kalau kita dapat VCT, ini masih solusi umum ya. Solusi umum. Karena ini masih ada C-nya. Kita tahu I adalah C dikali dVC per dt sama dengan 0,02 dikalikan dengan E pangkat minus T. Ini kan VCT dikalikan dengan VC aksen T. Jadi yang bagian ini semua nih, yang ini diturunin dulu terhadap T, ini ke sini turunkan terhadap T. Hasilnya sebenarnya karena E pangkat minus T diturunin terhadap T 0,02 dikali ini turunan E pangkat minus T diturunin jadinya E pangkat minus T karena minus satunya turun, dikurangi karena setengah minus setengah turun jadi minus setengah dikali C dikali E pangkat minus setengah T. Hasilnya berarti 0,02 dikali E pangkat minus T dikurangi 0,01 dikali C dikali E pangkat minus setengah T. Ini sama juga, ini masih umum. Kenapa? Karena masih ada C-nya. Jika tidak diketahui masalah nilai awalnya atau initial value problemnya, maka teman-teman cukup mencari sampai solusi umum. Tapi jika ini diketahui, maka bisa cari solusi
khusus. Demikian untuk video kali ini.